Ya, saya berhadapan dengan Syiah udah lama. Cuma tidak perang aja. Dulu bahkan saya tantang perang di Jakarta tahun 93. Nah, 394. Saya tantang perang terbuka. Gak berani mereka ngeplek dengkulnya. Ketawa. Bagaimana kaitannya dengan Syiah yang mereka berusaha untuk masuk parlemen? Sikap kita bagaimana untuk hal itu? Antum lama ketinggalan kereta api. Kemana antum? Di stasiun saja. Kereta api lewat dari Bandung, Jakarta tuh nggak pernah naik. Kemana? Syiah sudah lama masuk parlemen, bahkan sebagian pernah jadi menteri agama, pernah jadi menteri luar negeri, di berbagai macam pemerintahan, di pemerintahan anu sampai ke pemerintahan yang sekarang masuk. Sudah lama. Dia ada di partai anu, ada di partai anu, ada di partai anu, ada di partai anu, menyebar. Karena dia juga tidak ada organisasi apa namanya seperti Muhammadiyah, NU, enggak ada kan. Jadi menyebar seperti Salafiyin. Salafiyin menyebar. Tapi enggak ada yang masuk partai gitu. Enggak ada yang masuk partai. Nyebar dakwah, ad-da'wah ilallah. Jadi tidak perlu khawatir. Kebanyakan orang kan khawatir kalau Syiah bisa menguasai parlemen katanya. Itu kekhawatiran yang banyak di kalangan ikhwan. ABG, anak-anak baru gede. Biasa seperti itu. Saya panggil ABG. Anak-anak baru gede takut setengah mati. Katanya mau bermanhaj sahabat. Kalau khawatir, wajar ada khawatir dalam arti dakwah mereka berkembang. Iya, itu sudah kita khawatirkan sejak puluhan tahun yang lalu. Bahkan sejak munculnya Syiah berkembang di Indonesia ini sejak revolusi Iran. Saya ada nulis di majalah As-Sunnah, ya, mungkin sudah beredar di internet, sepak terjang Syiah di Indonesia ini selama 30 tahun, dari tahun 80, 79, 80, 30 tahun lebih. Tapi jangan kekhawatiran yang berlebihan. Takut, tabi'iyah. Ada, setiap orang punya rasa takut. Tapi jangan melampaui batas. Ya. Jangan kita takut duduk. Lawan. Mereka kan dakwah. Kalau di pemerintahan sudah banyak orang Syiah. Apakah karena dia duduk di pemerintahan lalu dia mau jadikan semua Syiah? Ini saya kira kebanyakan nonton film Syria. Jadi ketakutan berlebihan. Seolah-olah besok kita mau dipenggal leher. Enggak bisa, di Indonesia ini tidak bisa. Antum tahu yang menentang Syiah ini bukan hanya segolongan kecil, tapi dari berbagai macam organisasi menentang Syiah. Tidak semudah membalikkan telapak tangan, enggak. Jadi enggak perlu takut. Berani. Jangan memalukan Salafiyin. Jangan. Saya berhadapan dengan Syiah udah lama. Cuma tidak perang aja. Dulu bahkan saya tantang perang di Jakarta
tahun 93. Udah 394. Saya tantang perang terbuka. Gak berani mereka ngeplek dengkulnya. Ketawa. Salafi harus berani. Gak berani. Syria lain dengan Jakarta, dengan Bandung, dengan Indonesia ini lain, beda. Bisa habis Syiah itu kalau itu. Mereka pun saya kira tidak sebodoh itu. Walaupun hukum asalnya mereka orang paling bodoh dalam dalil-dalil nakliyah dan akliyah. Itu keterangan Syekhul Islam. Sebodoh-bodoh firqah yang menasabkan diri kepada Islam terhadap dalil-dalil nakliyah dan akliyah Syiah. Kenapa? Ini bukan kita ngatain ngejek sih, tidak. Enggak ada kita kan. Terbukti. Syekhul Islam kata di awal-awal Minhajus Sunnah, sejahil-jahil orang dalam dalil-dalil nakliyah dan akliyah Syiah. Di antaranya adalah karena Syiah membenarkan, mendustakan sesuatu yang telah pasti, berita itu benar, datang secara mutawatir, didustakan, kan bodoh. Sementara sebaliknya, berita yang telah pasti ini kebohongannya telah diketahui benar-benar bohong, dia benerin, dia benarkan. Sebodoh-bodoh orang, sebodoh-bodoh firqah yang menasabkan diri kepada Islam, Syiah. Gak punya hujjah untuk mendakwahkan apa dia mendakwahkan apa? Ahlul Bait, Ahlul Bait, Ahlul Bait. Padahal Ahlul Bait memusuhi mereka. Begitu. Jadi gak usah takut. Itu anak-anak ABG saya panggil takut. Anak-anak baru gede, dia ketakutan, setengah mati. Pada Syiah nggak ada apa-apa, nggak ada. Ya dia hidup di negeri, dia bisa dakwah. Kita lawan dengan dakwah lagi. Semangat ad-da'wah ilallah. Mohon, kalau khawatir, sudah lama kita khawatir. Kita khawatir juga, khawatir ya kan, hati-hati. Pergerakan ini hati-hati. Tapi juga harus syar'iyah. Saya dengar juga itu. Ada yang takut karena ini nanti Syiah, nanti Nasara dan lain sebagainya. Omong kosong. yakni kekhawatiran yang berlebihan. Kita tidak salahkan orang khawatir, wajar khawatir. Orang anak kita keluar saja kita khawatir, hati-hati di jalan, hati-hati ini. Khawatir, orang semua punya sifat seperti itu. Tapi yang disalahkan adalah melampaui batas, sehingga menghinakan diri, merendahkan diri. Jadi orang-orang paranoid. Ini tidak benar. Ya. Berani. Emang mau diapain sama Syiah? Mau dibunuh? Mati syahid. Man qutila duna dinihi fahuwa syahidun. Fahuwa syahidun. Barang siapa yang mati membela agamanya, mati syahid. Masa takut mati syahid? Andai kata seperti itu, tapi itu jauh enggak.